Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sebelum melakukan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa dulu ya. Oke, Zikron, pimpin doa. Baik, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah sekarang Bapak ingin mengecek dulu ya kesiapan kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Yang pertama, tentunya di atas meja hanya ada buku matematika dan alat tulis ya. Sudah? Oke, setelah itu Bapak ingin mengecek kehadiran juga ya. Akan saya absen ya. Oke, absen pertama Alti Aurin. Oke, hadir semua ya hari ini ya. Oke, bagus. Nah, sebelum Bapak memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan mengadakan games terlebih dahulu ya. Nama gamesnya yaitu sedang apa, gitu ya, sedang apa. Jadi games ini permainannya, oke. Sedang apa, sedang apa, sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa, sedang apa? Hafiz, sedang apa Hafiz? Sedang duduk sekarang. Sekarang duduk apa, sekarang. Azam. Siapa Azam? Nah, belum siap lagi Azam. Azam belum siap nih, Azam. So, Azam, bebas saja Azam. Gak usah duduk, sedang apa lagi? So, sedang apa? Sekarang nulis apa? Sok, biar. Nulis matematika. Boleh ya. Gak apa-apa ya. Agak maksa ya. Gak masuk, tapi gak apa-apa dah. Matematika apa? Sekarang raya. Matematika vektor. Tepuk tangan untuk Pak Eswa. Nanti ada lagi. Oke, sudah selesai ya. Nah, sekarang kita akan mulai ke materi, yaitu materi proyeksi ortogonal suatu vektor. Nah, tapi sebelum ke proyeksi ortogonal suatu vektor, Bapak ingin tanya dulu nih. Kalian masih ingat nggak dengan rumus perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku? Masih ingat nggak? Ada apa aja? Pada segitiga siku. Nah, terus Bapak ingin tanya lagi nih. Materi sebelumnya, sebelum proyeksi ortogonal apa coba? Yang kemarin nih. Apa coba? Ingat nggak? Perkalian dua vektor. Perkalian dua vektor. Nah, rumusnya apa? Yang geometris, secara geometris. A kali B. Nah, namun sebelum itu Bapak ingin perlihatkan dulu nih video ya. Videonya nih. Nah, coba perhatikan. Aplikasi vektor dalam kehidupan sehari-hari. Pada kemajuan era teknologi seperti saat ini, penggunaan vektor, smartphone, dan software menjadi kebutuhan dasar. Oke, sudah ya. Nah, jadi tanpa kita sadari ya, ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu kita tuh sudah menggunakan vektor, konsep dasar vektor gitu ya. GPS misalnya ya kan ya, kalian suka pakai, ternyata tanpa kita sadari, ternyata kita tuh menggunakan prinsip vektor yaitu ya. Terus tadi ada salah satunya yang pesawat gitu ya, akan terbang nih dari titik pangkal misalkan, titik pangkal itu titik awal gitu ya. Nah, dari titik awal itu kan akan terbang, pasti kan terbangnya begini ya, nggak akan begini kan? Ya benar nggak? Ya kan, pasti terbangnya begini ya. Kalau helikopter begini ya, kalau pesawat kan pasti begini nih. Nah, kalau kita misalkan kemiringan ini disebut vektor A, nah dari titik ini ke vektor A gitu. Nanti kan biasanya pesawat itu ada landasannya gitu ya, yang panjang banget gitu ya. Nah, nanti kalau si pesawat itu misalnya terbangnya di siang hari, itu kan biasanya suka ada bayangan ya. Benar nggak? Ke bawahnya teh. Ya. Jadi semakin menjauh ini semakin bayangannya juga semakin panjang gitu ya. Nah, nanti bayangan inilah yang disebut sebagai
proyeksi ortogonal vektor atau proyeksi vektornya. Nah, seperti itu. Jadi setelah mempelajari hari ini materi ini, Bapak harapkan kalian jadi tahu gitu ya. Jadi tahu proyeksi vektor itu seperti apa. Gitu ya. Nanti untuk selanjutnya bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan proyeksi vektor. Oke. Lalu nanti untuk penilaiannya nanti saya punya KPD ya, lembar kegiatan peserta didik. Jadi nanti kalian akan dibagi kelompok. Kita ke materi dulu nih. Di gambarannya untuk yang proyeksi vektor ya. Oke, nih kita lihat ya. Misal nih, ini titik OB. Nah, OB misalnya gitu ya. Ini tuh sebagai landasannya misalnya gitu kan. Landasannya nanti ini sebut Oke, nanti disebut sebagai vektor B nih. Ya, O ke B landasannya nih misalnya. Kalau diilustrasikan ya tadi, bisakah kita menghitung panjang bayangannya? Nah, pertanyaannya itu ya, bisakah kita menghitung panjangannya? Lalu bagaimana cara menentukan vektor C itu? Oke. Nah, dibagi silakan duduk per kelompok. Ini untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Masih ingat ya? 6. Silakan. Coba. Nanti Nah, kita kan tahu ya, dari perbandingan itu karena ada cos alfa ya. Karena di sini ada persamaannya ya. Dalam perbandingan itu ada cos dan cos ya, benar nggak? Nah, dari dua hubungan ini kita bisa mencari panjang C, coba. Bisa nggak? Coba. Akan diskusikan ya. Untuk menghitung panjang C. Gimana? Untuk panjang C-nya? Ada yang sudah dapat? Oke. Jadi apa? Rumusnya apa? A kali B per panjang A. Kalau misalkan itunya terhadap A. Kalau terhadap B berarti gitu ya. Begitu. Ya, jadi nanti kan kita bisa lihat cos alfa itu kan katanya bisa tidak menentukan vektornya sekarang. Nah, kira-kira gimana tuh? Dengan menggunakan ini nih clue-nya ya. Coba. Kita dapat tuh C vektor, berarti K ini kan berubah ya. Jadi panjang C per panjang B. Nah kan gitu ya. Nah nanti substitusikan hasil yang tadi ya, yang tadi panjang C itu A kali B per panjang B. Bener nggak? Nah nanti kita substitusikan, nanti hasilnya jadi A kali B per panjang B dikuadratkan dikali vektor B. Jadi dapatlah persamaan vektor rumusnya ini. Di LKPD itu ada soal-soal ya, permasalahan itu. Nah silahkan kalian diskusikan bersama kelompoknya. Kerjakan. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Nanti setelah mengadakan akan ada presentasi ya. Nanti kalian presentasikan.
Sudah? Saya mau dituju atau maju sendiri? Maju. Pak. Coba. Kita maju semua, Pak. Iya Pak, maju. Boleh. Coba, sok kerjakan yuk. Satu soal aja ya. Ya Baik, Pak. Pak. Sok, satu kelompok, satu soal bebas. Siapa? Coba. Sok, siapa yang mau? Oh, silakan. Bareng-bareng Pak. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita nomor 2 ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota yang saya namanya. Nama saya Fiaurin. Silakan aja. Nah, kita akan menjelaskan terkait masalah 1. Iya, ya. Enggak, 112 tuh bisa tuh dibagi berapa sama berapa. Faktorkan. Lalu faktor B itu 1, 2, dan min. Boleh. Skala diktogonal A pada B. Nah, A kali B di sini itu kita tinggal masukkan angka yang dari vektor A dan vektor B. Langsung aja jawabannya itu Kita yang kedua kan 3, 8. Boleh. kan MM-nya sama. Tinggal di Vektor A. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung masuk ke rumusnya, teman-teman. Nah, yang berbeda jawabannya. Sama-sama, Pak. Sama. Yang benar dong, Pak. Wah, benar. Iya, benar. Oke, udah ya. Oke, kalau sama Itu kan ada yang B-nya, Pak. ah? Oh, 1A. Itu oh iya baru 1A ya itu ya. Sok boleh yang B-nya siapa? Beda kelompok. Beda kelompok boleh deh. Beda kelompok, Pak. Atau mau sama ini ada? Biar banyak aja, Pak. Oke, boleh. ya, dan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enak. Difaktorkan aja. Dapatnya apa faktorannya? Faktorannya ini jelek ya? Ya udah nggak apa-apa. Tapi nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Selamat siang, wabarakatuh. teman-teman semua. Selamat pagi. Oh, Dari pantesan. kelompok 6. Ininya bukan 2M kuadrat. Presentasikan sekaligus Oh, udah dibawa. menjelaskan masalah 1 poin B. Oh, sebelum itu perkenalkan, nama saya Nopal Ridwan. Nama saya Jinon. Saya Megawati. Saya Kirana. Sudah bener lah. Baik, Udah sok langsung tinggal saja ke dipakai pembahasan. rumus ABC ya. Rumus ABC sih itu mah ya. Vektor A dikali vektor B sama dengan per Tentukan X dulu. X-nya itu dengan ini nih. Kita kan punya ini. Berarti bisa di kan yang basic tadinya proyeksi skala Iya. ortogonal B pada A. Jadi itu rumusnya Bukan. A kali B Ini per kali ini panjang per vektor ini. B. Karena Nanti itu sama dengan ini kan? A ini dikali Bukan. Per ini kuadrat dikuadratkan kali ini. Nah, sama dengan ini. 15
Iya ya, ini nih, benar-benar. Memang jelek banget ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Emang. Tapi kalau dilihat jadi jawabannya sih iya sih, harusnya benar ya. 3 plus 1. 3 plus 1, 2M. Oke. Oke. Mana? Ini yang Sudah, Pak. sudah yang B-nya. Ada yang beda jawabannya? Sama. Bisa dipecah. Bisa disederhanakan. Coba. Iya, iya, benar. 3/2 Ini ya. kan 2. Sederhananya. A-nya kan ini. Masih nomor 1 yang B. Nah, benar gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang 15/10 juga udah betul ya. Cuman kan ada yang lebih sederhana gitu ya. Ya sebenarnya sama saja gitu ya. Oke. Udah? Belum ditutup. Gak ada lagi ya. Sekian dari Bahwa itu dulu. Oke, itu lah. Oke, sepakat ya itu ya, sama ya. Hah? Ini nggak ada spidol lagi ya? Oh ini ada spidol lagi ternyata. Nih, Oh iya. nih sok. langsung Pak. Nanti deh. Sok, boleh yuk. Langsung masuk dia nomor 3. Kumpul. Cuma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7 mau ngomong masalah nama saya Rizky Afganisa dari 24. Dia jauh dari kamu. Boleh? Dihapus ya, nggak apa-apa sok. Udah semua ya, sama ya. Parah aja, Pak. Dicuekin. Oke, sok, boleh. Enggak. Enggak, dihapus. Kaus. Udah. Tiga aja. Nah, 3 6 kali berapa dong? Gede ya? Jangan 3. Pada jika Masih. kalau panjang vektornya ada 2i plus 3j. Salah deh Bapak. Dan panjang vektornya 3i minus 4j. Bukan ya? Saya rumus yang kuadrat ininya. Ada kuadratnya kan? Kan ini bentuknya vektor. Ya enggak? Ada kali ini nanti.
Gimana? Pel, bisa Pel? Bisa semua? Bisa semua? Dapat? Yang mana? Ini udah. Ini. Udah nggak bisa emang. Emang ini jawabannya. 48 tuh bisa 4, 16 kali 3. Ya, jadi 4 kali 3. Nah, bisa. Terus ada lagi. Oh, ini belum. Nah, ini benar gitu. V per panjang vektor V. Nah, jadi dihitung dulu dikali dulu. Buat punya dimasukin ke sini, terus punya juga dimasukin, nanti tinggal dikaliin 2 kali 3 ditambah 3 kali 4, hasilnya 6 min 12 sama dengan min 6. Terus nanti panjang vektornya apa? Tinggal si V-nya itu di kuadratin. 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat sama dengan 9 plus 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Terus nanti V-nya tinggal dimasukin ini. Nah, hasil dari vektor U dikali V itu kan min 6. Terus panjang V-nya itu sama dengan 5. Tinggal diginiin aja. Min 6 per 5. Ini panjang skala pada V. Ya maksudnya panjang skalar ya. Bukan V ya. W misalnya. Oke, U pada V. Oke. Ada yang beda? Hampir sama ini. Ini itu kan panjang. Kalau panjang berarti harus apa? Harus positif. Nah, berarti itu dimutlakan tuh min 6 per 5-nya ya. Jadi 6 per 5. Sama semua 6 per 5. Oke, sudah? 6 per 5. Nah. Sudah? Oke. Nah, untuk kelompok berikutnya nanti di pertemuan berikutnya ya, karena terbatas waktu. Oke. Setelah melihat presentasi dari kelompok lain, jawabannya sama semua. Oke. Prosesnya sama juga. Ada nggak yang berbeda? Atau misalkan jawabannya sama, tapi prosesnya beda. Ada yang lebih singkat gitu? Atau semua? Oke. Sepakat ya berarti ya? Oke. Nah, oke. Jadi apa kesimpulan pada pertemuan hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Safa. Apa, Pak? Kesimpulannya untuk pertemuan hari ini? Jadi kalau mau menghitung panjang skalar, yang kita perhatikan itu di soalnya tentang vektor yang disebut pemahaman. Kayak di masalah 8 ada jika vektor proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, berarti vektor B itu bakal jadi baginya yang dari bawah. Misalnya refleksi dulu ya. Coba keluarkan gadget kalian. Coba scan barcode-nya. Sok. Bisa nggak? Bisa nggak scan? Tuh ada scan barcode ya? Kelihatan nggak? Coba boleh maju. Oh boleh nak ke sana. Abang. Ya, awas. Ya.
Sudah. Jadi Bapak ingin memberikan kesempatan kepada kalian Apa sih Bapak? tentang ini tuh namanya teh apa ya? Mini apa namanya? Ada yang tahu? Minimeter ya, mentimeter ya. Nah, jadi ini mentimeter. Jadi kalian bisa mengeluarkan uneg-uneg kalian ya. Oh, siap. Semuanya Pak, ini Pak. Tapi satu kata aja ya. Jangan banyak-banyak ya. Yang mengekspresikan keadaan kalian atau perasaan kalian selama pembelajaran hari ini. Sudah? Satu kata kan Pak? Ya, satu kata aja. Satu kata. Bebas. Karena ini anonimus ya. Jadi nggak diketahui siapa ini. Jadi sejujur-jujurnya aja. Tapi Bapak bisa lihat. Ya kalau kata-katanya bisa lihat, tapi nggak bisa lihat yang ngirimnya. Jadi kalaupun kalian tidak ya sejujurnya aja. Jadi kalian jangan takut nanti mau ini takut mempengaruhi nilai gitu, enggak mempengaruhi nilai ini mah. Untuk yang ini ya nggak mempengaruhi nilai karena tidak ada namanya. Oke, bebas sebebasnya. Cuma satu pertanyaan Pak. Satu kata. Oh iya, satu pertanyaan. Ya, jangan banyak-banyak. Udah banyak ini pertanyaannya. Dah? Oke, kalau sudah saya apresiasi untuk yang sudah maju ya. Tepuk tangan. Dan untuk PR nanti seperti biasa kirim ke Zikron ya dalam bentuk PDF. Lalu untuk materi berikutnya kita akan mempelajari tentang aplikasi penerapan vektor ortogonal pada bidang geometri. Oke. Nah, nanti kelompok lagi, kelompok yang belum maju, nanti maju tuh. Oke. Karena tadi dibuka oleh doa, jadi sekarang ditutup juga sama doa lagi. Zikron. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Saya tutup dengan ucapan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.